yang selanjutnya akan berhubungan dengan metode yang kita gunakan. Untuk barang bukti Q1 sampai dengan Q5, kami melakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi kerja nomor 7.2.2.4 strip 03 garis miring BFS tentang pemeriksaan anak peluru dan serpihan anak peluru. Kemudian terhadap barang bukti Q6 sampai dengan Q18, kami menggunakan instruksi kerja nomor 7.2.2.4 strip 04 BSF tentang pemeriksaan selongsong peluru. Kemudian yang terakhir barang bukti Q19 sampai dengan Q28, kami menggunakan instruksi kerja 7.2.2.4 strip 05 garis miring BSF tentang pemeriksaan gunshot residu. Oke, baik. Di dalam perkara ini kami sampaikan kepada ahli bahwa ada korban diduga 3 orang, bukan juga lagi ada 3 orang korban. Nah, dari ketiga tadi, bagaimana teknik dari ahli untuk memisahkan atau membedakan sehingga pengujian itu tidak sampai salah atau barangkali tidak seperti apa yang diharapkan? Siap, izin menjawab. Jadi barang bukti yang kami terima dari penyidik sudah diberikan label, dan label dari penyidik itu kemudian kami terjemahkan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, sehingga hal tersebut kami gunakan untuk meniadakan kemungkinan untuk tertukar hasilnya. Oke, baik. Ahli bisa dijelaskan di dalam sidang ini bagaimana hasil pengujian terhadap tabung, kan gitu ya, yang diserahkan kepada ahli. Siap. Atas nama Ibtu Lusianto. Untuk atas nama Ibtu Lusianto kami berikan kode Q1. Di dalamnya kami temukan beberapa serpihan, kami beri kode Q1.1 sampai Q1.6. Untuk barang bukti Q1.1 dan Q1.2 kami temukan galangan dan dataran. Oke. Kemudian untuk Q1.3 sampai Q1.6 kami tidak menemukan adanya galangan dan dataran. Oke. Kalau untuk hasil diketahui tidak bahwa itu dari keluaran senjata apa atau kaliber berapa? Baik, dari galangan dataran yang terbentuk di serpihan anak peluru tersebut, kami bisa kita bisa mengukur pertama, kemudian mencocokkan dengan database, lalu kami berkesimpulan bahwa untuk Q1 adalah serpihan anak peluru kaliber 5,56 mm. 5,56. Siap. Di tabung yang Q1. Tabung Q1 atas nama Ibtu Lusianto. Ibtu Lusianto. Oke. Kalau untuk serpihannya itu di Q11 sampai Q16 tadi ya? Untuk serpihan itu ya? Untuk Ibtu Lusianto. Ibtu Lusianto. Siap. Oke. Kalibernya bisa dipastikan 5,56 mm. Siap. Baik. Kemudian untuk Bribka Petrus, bisa ahli jelaskan. Baik. Hasil pengujiannya? Baik. Untuk Bribka Petrus kita berikan kode Q2. Yang kami temukan di sini untuk Q2, serpihan sangat kecil. Jadi kami dalam pemeriksaan tidak dapat menemukan adanya galangan dan dataran, namun ditemukan unsur serpihan anak peluru, sehingga kami hanya dapat menyimpulkan bahwa Q2 merupakan serpihan anak peluru, namun kami tidak bisa memastikan kalibernya. Tidak bisa disebutkan kalibernya ya? Siap. Tidak bisa. Pertimbangannya apa tadi? Adanya galangan dan dataran itu tidak kami temukan pada barang bukti kode Q2. Oke, kalau untuk yang korban Muhammad Galib Suryaganta. Siap. Untuk korban atas nama M. Galib Suryaganta kami beri kode Q3. Dalam pemeriksaan ada beberapa serpihan yang kami temukan, dan yang bisa kami identifikasi galangan datarannya hanya satu saja. Dan dari temuan kami bisa menyimpulkan bahwa barang bukti ketiga merupakan serpihan anak peluru kaliber
5,56. 5,56 ya. Untuk menggambarkan atau menentukan tadi, ini pengaruhnya menurut ahli dari mana sehingga ini bisa diketahui galangan atau apa tadi itu, sehingga bisa atau tidak bisa digambarkan? Apakah dipengaruhi oleh apa atau seperti apa? Jadi galangan dataran itu tercipta karena adanya gesekan laras senjata api. Nah, dari situ kami mengukur galangan datarannya sehingga kami mencocokkan dengan database yang kami punya, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa serpihan tersebut dari peluru kaliber 5,56, dari anak peluru kaliber 5,56. Selain untuk mengetahui kalibernya tadi, apakah ada hal lain yang bisa disimpulkan dari penelitian ahli? Misalnya contoh jarak barangkali, atau barangkali dengan posisi untuk melakukan tembakan dan yang lain. Tidak, dari serpihan anak peluru kami tidak bisa menyimpulkan jarak tembak. Jadi hanya murni hasil itu diambil, diuji, dibuat perbandingan dan ketemulah kaliber tadi ya. Siap. Jadi pada saat ahli dimintai keterangannya atau dimintai keahliannya itu hanya untuk menentukan bahwa barang bukti yang diserahkan ke bidang stafnya ahli itu adalah untuk menentukan kaliber tadi ya. Siap. Selain 5,56 ada lagi nggak kemungkinan lain kaliber lain di dalam barang yang telah diserahkan atau diuji oleh ahli? Untuk yang serpihan ini. Serpihan itu. Siap, untuk serpihan yang kami periksa fokus ke 5,56, tidak ada hasil lain. Tidak ada hasil lainnya. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Siap, ya? bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Kemudian saya ke Ibu Ibu Dwi Ana. Bu Dwi Ana. Ya. Ahli melaksanakan juga pengujian atau penelitian terhadap barang bukti yang juga diserahkan dari bidang lain, betul ya, ahli? Ya, dari penyidik Polda Lampung, izin Bapak. Penyidik Polda Lampung. Apa saja barang bukti yang ahli laksanakan pengujian, bisa disebutkan? Izin membaca dari BAP ya Pak. Dari Polda Lampung dikirimkan 2 buah bungkusan coklat. Setelah dibuka berisi 18 barang bukti, terdiri dari 1 buah topi warna hitam, 1 buah topi warna biru jeans, 1 bilah parang berukuran 42 cm dengan sarung kayu warna hitam, 1 bilah parang berukuran 45 cm dengan sarung kayu warna coklat, swab setir Hilux, swab persening Hilux, swab persneling Innova, swab setir Innova, swab 2 butir selongsong laras pendek kaliber 9,9 mm, swab 3 butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, swab 8 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, swab pada jok mobil Innova, swab di TKP 1, swab di TKP 2, swab di TKP 3, sampel darah milik korban Lucianto, sampel darah milik korban Petrus, dan sampel darah milik korban Khalid. Oke, baik. Ya. Dari sekian barang bukti yang diterima oleh ahli, apa yang bisa ahli gambarkan hasil? Oh sebentar, saya sebelum ke hasil, bagaimana teknik ahli untuk melaksanakan pengujian di bidangnya ahli? Ya. Untuk pemeriksaan DNA di Subit Bioserv sudah tercantum dalam instruksi kerja IK nomor 7.2.2.4 KBF Subit Bioserv Kimioform. Oke, itu sebagai acuan dasarnya untuk melaksanakan tugas. Tekniknya seperti apa yang ahli lakukan? Pengujiannya seperti apa? Awal mula barang bukti yang kita terima, kita lakukan uji pendahuluan untuk mengetahui apakah pada barang bukti itu terdapat darah atau tidak. Kemudian barang bukti yang positif darah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA. Oke. Untuk pemeriksaan DNA yang tadi ahli sampaikan itu kalau di lingkungan kerja ahli itu sudah bisa dilaksanakan ya? Siap. Butuh berapa lama waktu untuk mendapatkan hasilnya?
Waktu yang diperlukan kurang lebih jika barang buktinya bagus 2-3 hari, tapi tergantung bila kondisinya rusak kita lakukan pengulangan, jadi kurang lebih bisa sampai maksimal 1 minggu kurang lebih. Oke, 1 minggu ya. Siap. Barang-barang tadi yang ahli terima itu secara aturan SOP-nya itu menurut ahli itu sudah sesuai aturan ya? Siap, sudah sesuai. Sudah sesuai ya, bisa dipertanggungjawabkan ya? Siap. Baik. Untuk hasil dari pengujian atau penelitian ahli terhadap barang bukti tadi, apa saja yang didapatkan? Tolong dijelaskan. Siap. Pertama kita lakukan uji pendahuluan menggunakan LMG test untuk mengetahui keberadaan darah pada barang bukti. Pada barang bukti 2 buah parang tersebut dan swab pada 3 buah selongsong tidak ditemukan bercak darah, sedangkan swab pada jok Innova dan swab darah di TKP 1 dan TKP 2 dan TKP 3 terdapat bercak darah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DNA, kemudian diketahui hasilnya, profil DNA-nya sesuai yang terlampir dalam berita acara. Swab darah di TKP 1 cocok dengan sampel darah milik korban Lucianto, sedangkan swab darah di TKP 2 cocok dengan sampel darah milik korban Petrus, dan swab darah di TKP 3 cocok dengan sampel darah milik korban atas nama Khalif. Sedangkan barang bukti material biologi pada 1 buah topi warna hitam, 1 buah topi warna jeans biru, swab setir Hilux, swab persneling Hilux, swab persneling Innova, setir Innova, jok Innova, dan swab pada 3 buah selongsong tersebut tidak berhasil dianalisis. Baik, saya fokus kepada hasil DNA tadi ya, yang tadi ahli sampaikan bahwa disimpulkan itu adalah milik dari korban yang tadi ahli sampaikan tadi ya, ada Ibtu Lucianto, kemudian almarhum Petrus dan Galih. Selain itu ada lagi indikasi dari orang lain? Atau samar-samar atau kemungkinan ada yang lain? Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan DNA lain, Bapak. Oke, hanya 3 orang tadi ya. Siap. Baik. Untuk selain hasil dari swab tadi, apakah barang-barang lain ditemukan data-data yang menunjukkan ya, itu milik orang lain? Contoh misalnya tadi kan ahli udah sampaikan ada beberapa poin barang-barang ya, termasuk mobil dan segala macam itu. Kalau untuk mobil sendiri, izin Bapak menjelaskan, kebetulan yang melakukan TKP ke TKP bukan saya, tapi tim TKP yang terdiri dari Kasubit, Kompol Irfan Rafiq, Penda Rizky Suranto, Bribtu Abdal, dan Bribtu Dodi. Nah, dari swab mobil yang ditemukan di TKP, kita swab untuk mengetahui pemiliknya, tapi setelah di swab epitelnya pada setir dan persneling tidak ditemukan, DNA-nya tidak berhasil dianalisa. Oh, untuk yang itu tidak berhasil ya? Siap. Hanya darah tadi yang berhasil ditemukannya. Siap. Baik. Sementara izin bawah itu kami lanjutkan dari auditor lain. Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Tadi saksi dan ahli sudah ditanya ya, namun saya akan mengulang sedikit supaya urut dan sistematis. Saya mulai dari tim Inapis, dari saksi ya. Baik. Saksi 28 berarti ya. Siap. Ya, saksi 28 dari tim Inapis. Ini yang kita periksa hari ini kebetulan berurutan dia pekerjaannya. Siap. Ya, siap. Sampai kepada ahli. Nah, makanya saya mulai dari Inapis. Siap. Waktu datang ke TKP jam berapa tadi? Siap, mudah-mudahan kami tiba sekitar pukul 00.15. 000 ya TKP. Siap. Ya. Setelah itu baru cross line. Siap, baru penyisiran. Penyisiran. Siap. Ya. Yang ditemukan tadi
13 selongsong ya. Siap. 13 selongsong. Siap. Nah, ada kaliber 5,56, Siap. kaliber 9, Siap. kaliber 7,56. 762. 762. Siap. Nah, sekarang saya tanyakan, untuk selongsong 5,56 itu di titik mana ditemukan? Siap. Izin Komandan.